Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman yudlil wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rian Amanda SPD MKOM selaku pengampu mata kuliah jaringan Dirkabel. Seterusnya saya di sini Nanda Pratama Alfiandri dengan NIM 2521007 akan menyampaikan beberapa materi yang ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah jaringan Dirkabel. 3 materi tersebut ialah yang pertama itu ada tentang antena, lalu yang kedua jaringan seluler, lalu yang terakhir ada namanya internet satelit. Langsung saja ke materi pertama. Yang pertama itu adalah tentang antena. Yang pertama itu tentang antena. Kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari antena sendiri adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, kemudian melancarkannya ke seluruh ruangan bebas atau sebaliknya, yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari ruangan bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Antena merupakan salah satu komponen atau elemen yang penting dalam suatu rangkaian dan perangkat elektronika yang berkaitan dengan frekuensi radio ataupun gelombang elektromagnetik seperti internet. Perangkat elektronika tersebut diantaranya ialah perangkat komunikasi yang bersifat tanpa kabel atau wireless atau nirkabel seperti radio, televisi, radar, ponsel, wifi, GPS, dan Bluetooth. Lalu antena itu sangat diperlukan baik bagi perangkat yang menerima sinyal maupun perangkat yang memancarkan sinyal, di mana antena itu memiliki 2 fungsi sekaligus, yakni dia dapat menerima sinyal dan dapat juga memancarkan sinyal. Lalu kita ke fungsi antena. Fungsi antena itu umumnya ialah mengirimkan dan menerima gelombang elektromagnetik yang bergantung pada pemakaian dan penggunaan frekuensinya. Kekuatan sebuah antena dalam menerima maupun mengirimkan sinyal dinamakan dengan gain atau penguat antena. Satuan dari kekuatan antena dalam mengkonsentrasi atau memfokuskan sinyal adalah dB. Ketika antena memiliki nilai dB yang besar, maka jangkauan yang mampu ditempuh juga besar. Lalu yang berikutnya ada namanya jenis-jenis antena. Jenis-jenis antena yang umum dalam sebuah jaringan ada pula 2 jenis golongan utama dari sebuah antena yang perlu diketahui. Di antaranya ialah antena direksional. Antena direksional ini merupakan antena yang memiliki fungsi sebagai pemancar dan juga penerima, tetapi hanya memiliki satu arah saja dan ke arah tertentu. Lalu jenis yang kedua ada namanya antena omnidireksional. Antena omnidireksional ini merupakan antena yang memiliki fungsi hanya sebagai pemancar saja dan memiliki arah yang sangat luas dan dapat menjangkau 360 derajat atau ke segala arah. Kemudian macam-macam dari antena itu, yang pertama ada namanya antena grid namanya. Antena grid ini memiliki bentuk fisik yang berupa jaring dan termasuk antena direksional yang memiliki hanya satu arah saja. Antena jenis ini sering digunakan oleh klien atau pengguna jarak jauh dengan menggunakan teknologi point to point, di mana pemancar dan penerima sama-sama menggunakan antena grid. Contoh dari antena grid ini yaitu antena yang terpasang pada televisi kita. Ketika kita ingin mendapatkan gambar yang bagus, maka kita harus memutar-mutar antena kita agar mendapatkan sinyal
dan gambar yang bagus pada TV kita. Fungsi dari antena grid ini yaitu menerima dan mengirimkan sinyal data dengan menggunakan sistem gelombang radio. Terdapat dua frekuensi dari sistem gelombang radio yang dimiliki atau yang bisa digunakan pada antena ini, yaitu 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Sedangkan gridnya memiliki gain hingga 27 dBi. Lalu antena grid ini merupakan salah satu jenis antena pemancar WiFi yang banyak digunakan dan yang paling populer. Sudut pola pancaran pada grid ini lebih fokus pada titik tertentu yang sesuai dengan pemasangannya atau penggunaannya. Lalu yang berikutnya ada namanya antena Yagi. Antena Yagi ini merupakan antena pemancar yang berbentuk seperti tulang ikan. Dan penciptanya pertama kali ialah Hidetsu Yagi. Dari nama saya saja dapat diketahui bahwa Hidetsu Yagi ini adalah seseorang kewarganegaraan Jepang. Lalu antena Yagi ini dilengkapi dengan pengarah dan pemantul yang memiliki bentuk seperti batang. Tidak jauh berbeda dengan antena grid. Antena ini juga memiliki satu arah sehingga harus diarahkan ke antena pemancar di tempat lain dan lebih cocok digunakan sebagai metode klien. Antena jenis ini memiliki dua gelombang sama juga dengan antena sebelumnya, yaitu 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Serta gainnya lebih rendah daripada antena sebelumnya, yakni hanya 16 dBi. Lalu antena selanjutnya ada namanya antena parabola. Antena parabola ini merupakan antena yang hampir mirip dengan antena grid, namun memiliki jangkauan yang lebih fokus. Antena jenis ini memiliki gain antara 18 hingga 28 dBi dan diaplikasikan untuk tipe jaringan point to point seperti dua jaringan di atas. Lalu ada namanya antena omni. Antena omni ini adalah antena yang memiliki bentuk menyerupai tongkat dengan ukuran yang kecil. Antena ini memiliki pola pancaran sinyal ke segala arah dengan daya yang sama, yang membentuk semacam lingkaran guna menghasilkan cakupan yang sangat luas. Meski cakupannya terbilang luas, namun jangkauannya tetaplah pendek. Satelit Omni ini juga memiliki dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz dan 5,8 GHz, dan memiliki gain antara 3 hingga 13 dBi. Misalnya, biasanya antena Omni ini banyak digunakan sebagai hotspot di area sekolah, supermarket, perkantoran, warung yang menyediakan WiFi karena jaraknya hanya sekitar 100 hingga 500 meter saja. Lalu ada yang namanya antena sektoral. Antena sektoral ini mirip dengan antena Omni yang mampu menampung 5 klien sekaligus dan juga digunakan dalam jaringan point to multipoint. Jika pada antena Omni polarisasinya itu ke segala arah hingga sampai 360 derajat, maka antena sektoral ini memiliki polarisasi yang terbatas, yaitu hanya 180 derajat saja. Antena Omni ini memiliki gain di antara 10 hingga 19 dBi dan memiliki cakupan yang tidak terlalu luas, tapi mampu menjangkau jarak yang lebih jauh. Biasanya antena yang membentuk tabung ini dipasang secara vertikal dengan sektoral sudut sebesar 120 derajat. Lalu beberapa antena ini ada juga yang dipasang secara horizontal, dan umumnya antena ini diaplikasikan oleh tower GSM pada sinyal seluler HP. Lalu ada yang namanya antena wajan bolik. Antena wajan bolik ini milik seperti
mirip seperti antena parabolik, hanya saja parabolik atau parabola. Hanya saja pada bagian reflektor parabolik disknya menggunakan bahan wajan. Biasanya antena wajan bolik ini diaplikasikan untuk memperkuat sinyal yang berasal dari hotspot dengan jarak jauh dan sulit ditangkap oleh USB wireless adapter. Lalu ada namanya antena VCP. Antena VCP ini juga termasuk ke dalam jenis antena pemancar WiFi yang terbuat dari pipa PCP yang dilapisi aluminium foil, sehingga antena ini lebih tahan terhadap berbagai cuaca dan tidak mudah berkarat meski dipasang di luar ruangan, karena dia dilapisi oleh aluminium foil sehingga melindungi komponen-komponen yang ada di dalamnya. Akan tetapi, antena VCP ini hanya mampu mencakup sinyal dalam jarak dekat antara 200 hingga 300 meter saja. Lalu ada namanya antena octaquad. Antena octaquad ini pada prinsipnya merupakan antena yang memancarkan WiFi dan masih ke dalam jenis antena sektoral, karena pola pemancaran sinyalnya hanya satu arah jika dibuat dalam sudut pemancar yang lebar. Antena ini materialnya lebih sedikit, berukuran lebih kecil dan ringan, serta memiliki gain di antara 14 dBi. Antena octaquad ini banyak digunakan untuk akses poin ketika klien berada dalam suatu area. Lalu ada yang namanya antena helix. Antena helix ini merupakan antena yang terdiri dari konduktor tunggal atau multikonduktor terbuka yang berbentuk helix. Helix ini merupakan antena direksional yang memiliki bentuk 3 dimensi yang menyerupai per atau pegas dalam diameter tertentu. Baik, sekian terkait dengan materi antena, jaringan antena pada komputer. Lanjut kita ke materi kedua, yakni sistem internet satelit atau sistem komunikasi satelit. Secara umum, satelit itu adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi atau rotasi tertentu. Untuk sedikit pengenalan saja, ada dua jenis satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam atau alami adalah benda-benda luar angkasa yang bukan buatan manusia yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar dari dirinya. Misalnya, bulan adalah satelit alami bumi. Sebenarnya, istilah ini berlaku juga bagi planet lain yang memiliki sebuah bintang, bulan yang mengelilinginya. Lalu ada yang namanya satelit buatan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Satelit buatan itu adalah benda buatan manusia yang mengelilingi benda lain. Misalnya seperti di bumi ada yang namanya milik Indonesia, yakni satelit Palapa. Kemudian ada yang namanya jenis-jenis satelit. Yang pertama itu ada yang namanya astronomi satelit atau satelit astronomi, yang merupakan jenis satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan objek lain di angkasa yang letaknya jauh dari permukaan bumi. Lalu yang kedua ada namanya satelit komunikasi. Satelit komunikasi tersendiri adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Kebanyakan satelit komunikasi menggunakan orbit geosinkron atau orbit geostasioner, meskipun beberapa tipe terbaru menggunakan satelit pengorbit bumi rendah. Lalu yang ketiga adalah satelit pengamat bumi, yaitu satelit yang digunakan untuk mengamati bumi dari orbitnya, seperti ada yang namanya satelit reconnaissance yang ditujukan untuk penggunaan non-militer, seperti pengamatan lingkungan, meteorologi, pembuatan map, dan lain-lain. Seperti contohnya ini adalah satelit yang digunakan oleh Google Map, di mana satelit itu bertugas untuk menangkap citra bumi yang nantinya akan dapat dipetakan.
Lalu ada yang namanya satelit navigasi. Satelit navigasi sendiri adalah satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik di permukaan bumi. Salah satu satelit navigasi yang sangat populer adalah GPS yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Selain itu, ada juga milik Rusia yang bernama GLONASS. Lalu ada yang namanya satelit mata-mata. Satelit mata-mata ini adalah satelit militer yang digunakan untuk komunikasi sesama mata-mata yang memiliki akses khusus yang tidak dapat diakses oleh orang lain. Lalu ada yang namanya satelit tenaga surya. Satelit tenaga surya ini adalah satelit yang dibuat di bumi, lalu menggunakan tenaga surya sebagai tenaga penopangnya, yang satelit ini tidak perlu diisi ulang apabila kehabisan daya di luar angkasa. Lalu ada yang namanya jenis satelit stasiun ruang angkasa, yaitu satelit struktur buatan manusia yang dirancang sebagai tempat tinggal manusia di luar angkasa. Stasiun luar angkasa ini beda dengan pesawat luar angkasa, di mana pesawat luar angkasa itu hanya dapat mengangkut dan tidak dapat tinggal berlama-lama di luar angkasa. Kemudian pembagian satelit sesuai dengan ketinggian orbitnya. Yang pertama ada namanya satelit dengan orbit rendah atau low Earth orbit atau disingkat dengan LEO. LEO ini hanya memiliki tinggi 300 hingga 1500 km di atas permukaan bumi. Lalu ada yang namanya satelit orbit menegah atau medium Earth orbit atau disingkat dengan MEO. MEO sendiri memiliki ketinggian orbit sekitar 1500 hingga 3600 km. Lalu ada yang namanya satelit dengan orbit geosinkron atau geosynchronous orbit atau disingkat dengan GSO, yang memiliki ketinggian orbit sekitar 35.790 di atas permukaan bumi. Lalu ada namanya high Earth orbit atau satelit dengan orbit tinggi atau disingkat dengan HEO, yang memiliki tinggi orbit di atas 36.000 km di atas permukaan bumi. Lalu ada beberapa satelit dengan orbit yang khusus. Yang pertama ada namanya orbit Molniya, yaitu orbit sesuai waktunya, yakni orbit dengan memiliki periode orbit 12 jam dan inklasi sekitar 36 derajat atau kemiringannya 36 derajat. Lalu ada namanya orbit sinkronus, orbit satelit dengan inklasi tinggi tertentu yang selalu melintas pada ekuator atau garis khatulistiwa pada jam yang sama. Lalu ada namanya orbit satelit orbit polar, ya ini satelit orbit yang melintasi kutub, ya ini kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya kita akan masuk kepada kelebihan dan kekurangan sistem komunikasi satelit atau internet satelit. Kelebihan dan kekurangan tentu ada pada setiap ciptaan manusia, karena yang namanya manusia dan ciptaannya tentu memiliki kelebihan serta kekurangan. Karena manusia hanya dituntut untuk mengejar kesempurnaan, bukan menjadi orang yang sempurna. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari internet satelit itu? Yang pertama itu kelebihannya. Kelebihannya yang pertama yaitu dapat mencakup jangkauan yang sangat luas. Bahkan beberapa satelit dapat mencakup setengah dari permukaan bumi. Lalu internet satelit ini juga dapat mendapatkan koneksi di mana saja, baik di laut, di darat, maupun di mana saja selagi dalam jangkauan satelit.
Lalu dapat digunakan untuk koneksi voice, video, dan data dengan menyediakan bandwidth yang besar dengan menyewanya pada provider penyedia layanan satelit. Nah, satelit yang ada saat ini yang saya ketahui yang terbaru yakni hanya Starlink. Sedangkan Starlink itu dimiliki oleh Elon Musk yang bukan orang Indonesia, yakni dia orang luar negeri yang memiliki bisnis internet satelit yang sudah masuk ke Indonesia. Lalu sangat cocok digunakan untuk daerah terpencil atau memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah atau belum mempunyai infrastruktur telekomunikasi seperti tower dan kabel fiber optik. Sedangkan yang terakhir itu alat VSIT itu dapat dipasang di mana saja selama masuk ke dalam jangkauan internet satelit. Lalu kekurangan dari internet satelit itu sendiri apa saja? Yang pertama itu koneksi internetnya rentan terhadap gangguan cuaca seperti badai, petir, hujan, dan gangguan cuaca lainnya. Lalu alat yang digunakan itu memakan banyak tempat. Kita harus menyediakan lahan khusus lah untuk alat jika kita menggunakan alat VSAT atau VSIT deh. Lalu mempunyai tingkat hambatan yang lebih tinggi daripada kabel, karena kita akui kabel itu hampir tanpa hambatan. Lalu harga pemasangannya itu relatif mahal karena membutuhkan banyak alat, karena sangat langka sekali provider-provider lokal yang menyediakan jaringan satelit, bahkan belum ada. Kita bandingkan harganya, misalnya IndiHome itu yang paling murah itu ada yang sampai 230.000, sedangkan IndiHome itu adalah internet yang berbasis fiber optik. Sedangkan Starlink milik Elon Musk itu yang paling murah itu 800.000 atau sekitar 790-an. Itu sangat berbanding, itu sekitar 3 kali lipat dari biaya internet fiber optik. Lalu yang terakhir kelemahannya ini yang paling fatal, yaitu mudah terkena sun outage, di mana kondisi bumi, satelit, dan matahari itu sejajar. Jika hal ini terjadi, maka satelit mengalami intervensi sesaat sehingga komunikasi benar-benar hilang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi internet satelit. Semoga bermanfaat. Saya akan lanjut kepada materi jaringan seluler. Pada dasarnya, teknologi jaringan mobile atau mobile seluler ini digunakan untuk mengirim pesan, di mana akan memudahkan seseorang untuk berkomunikasi. Pada mulanya, teknologi mobile seluler ini menggunakan dua kabel yang dihubungkan pada satu perangkat. Perangkat tersebut bernama telegraf. Sedangkan telegraf ini hanya bisa menghubungkan dua orang saja. Dan kelemahannya itu sangat fatal. Hanya dua orang yang bisa saling terhubung. Misalnya titik A dengan titik B. Hanya titik A dan titik B yang terhubung kabel itu yang dapat berkomunikasi. Sedangkan titik C, titik D, titik F itu sama sekali tidak dapat berkomunikasi karena kabelnya hanya mampu menghubungkan dua perangkat saja. Lalu setelah zaman berlalu, berkembanglah teknologi yang namanya 1G, yaitu generasi pertama mobile seluler yang dapat mengirimkan pesan dengan sinyal radio dalam frekuensi yang berbeda, yang digunakan pada sistem komunikasi seluler untuk menggunakan sistem analog atau FM yang umumnya dikenal sebagai AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Teknologi ini ditemukan pada sekitar tahun 1970-an, di mana pada saat itu teknologi generasi pertama ini adalah teknologi jaringan pertama yang digunakan untuk berkomunikasi secara lisan saja. Lalu
Teknologi ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu kecepatan transmisi yang rendah atau low speed hanya sekitar 14,4 kbps saja, sehingga suara yang dihasilkan tidak terlalu jelas atau noise, dan tidak dapat melakukan pengiriman dan penerimaan pesan teks, serta belum dapat digunakan dengan akses internet untuk melakukan browsing. Kemudian, yang kedua adalah teknologi 2G. Selain dengan generasi 2G, 2G itu adalah generasi kedua. Dari namanya saja dia 2G, yaitu pengembangan dari 1G. Teknologi mobil seluler generasi kedua ini ditemukan kisaran tahun 1990, di mana kita mengenal sistem pertama yaitu sistem GSM dan CDMA yang bisa dibilang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan generasi pertama. Di mana kelebihannya kita dapat berkomunikasi dengan lisan, suara yang terdengar lebih jernih, dan keamanan terjaga dengan kapasitas yang lebih besar. Teknologi ini juga mempunyai kekurangan, yaitu kecepatan yang masih sama dengan kecepatan mobile seluler 1G, di mana kecepatan yang dilakukan hanya 9 hingga 14,4 KB saja. Jika ingin menggunakan internet di masa ini, kita harus menggunakan dial-up yang dihitung secara per menit. Lalu ada yang namanya teknologi 3G. 3G ini diciptakan pada tahun 2000-an, di mana teknologi ini dapat mengakses internet dengan kecepatan transmisi data yang lebih kencang daripada 2G. Sebelum masuk ke teknologi 3G, dan antara teknologi 2G dan teknologi 3G ada yang disebut dengan teknologi 2,5G, di mana kecepatan dalam mengakses internet telah mencapai 150 kbps. Teknologi ini memiliki layanan EDGI atau Exchange Data Rate of GSM Evolution dan GPRS atau General Packet Radio Service. Kecepatan transmisi pada teknologi 3G ini dapat mencapai 384 kbps sampai dengan 3 Mbps. Dengan adanya kecepatan ini, teknologi ini dapat melakukan komunikasi pesan berupa gambar, tidak hanya pesan teks atau suara saja, tetapi seperti face to face juga dapat dilakukan dengan komunikasi beda daerah, bahkan ke luar negeri dengan biaya yang lebih murah dan terjangkau. Kemudian ada namanya teknologi 3,5G. Sebelum masuk pada era 4G, kita diperkenalkan dengan teknologi 3,5G yang menggunakan teknologi HSDPA atau High Speed Down Packet Link Access, di mana teknologi ini merupakan perkembangan dari akses 3G karena kapasitas yang cukup tinggi, sehingga kita dapat menggunakan internet untuk menonton video, juga dapat melakukan video call dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu ada yang namanya teknologi LTE. LTE ini kepanjangannya adalah Long Train Evolution yang ditemukan pada tahun 2009, di mana teknologi ini digunakan untuk mengacu ke teknologi 4G yang belum sempurna. Kecepatan teknologi ini tergantung kepada teknologi LTE-nya sendiri, karena banyak orang yang mengungkapkan bahwa 4G dan LTE sama, tetapi sebenarnya teknologi LTE ini sangat berbeda dengan teknologi 4G. LTE ini pada umumnya digunakan pada kartu smartphone yang memperkenalkan. Karena mengapa saya berani mengatakan smartphone? Karena saya menggunakan HP smartphone di tahun tersebut, di tahun-tahun 2012 sampai tahun 2014, di mana smartphone gencar-gencarnya menggunakan teknologi LTE, sedangkan kartu yang lain seperti XL, Telkomsel masih setia kepada 3G biasa. Lalu teknologi berikutnya yaitu teknologi 4G. Sampai saat ini, teknologi 4G masih digunakan untuk melakukan komunikasi dan mengakses internet, seperti melakukan komunikasi via suara, teks, dan gambar.
Tidak hanya itu, teknologi ini ditemukan pada tahun 2013, di mana kecepatan akses milik teknologi ini sekitar 100 Mbps hingga 1 Gbps. Sehingga jika ingin mendownload dalam kapasitas besar, maka hanya membutuhkan waktu singkat saja. Teknologi 4G ini biasanya digunakan untuk streaming seperti menonton film dengan kualitas yang tinggi dan berbagai streaming lainnya. Teknologi ini lebih cepat daripada teknologi 3,5G dan teknologi LTE. Teknologi 4G ini juga menyediakan solusi IP yang lebih komprehensif. Lalu kelemahan dari teknologi ini ialah belum begitu banyak perangkat yang dapat menggunakan teknologi ini di zaman itu. Lalu memerlukan antena tambahan untuk mentransmisikan data dengan MIMO atau multi input multi output di zaman itu. Lalu untuk mengembangkan infrastruktur 4G yang tentunya memerlukan biaya yang mahal di zaman itu. Tetapi di zaman sekarang jaringan 4G ini sudah dapat dinikmati oleh seluruh kalangan. Lalu yang terakhir itu ada teknologi 5G. Teknologi 5G adalah teknologi mobile seluler terbaru dengan kecepatan transmisi data mencapai 800 GB per second. Teknologi ini tentunya lebih baik daripada 5G karena sudah digunakan di negara-negara maju. Lalu kegunaannya biasanya digunakan terintegrasi pada Internet of Things, di mana Internet of Things yang digunakan yaitu mengontrol rumah dari jarak jauh atau biasa disebut dengan smart home atau rumah pintar. Lalu kegunaannya tidak berhenti di sana saja, melainkan bisa juga digunakan seperti penggunaan 5G pada umumnya seperti streaming dan lain-lain. Kemudian 5G ini digunakan juga pada smart card atau mobil pintar yang diluncurkan oleh Tesla. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi mobile seluler. Dengan berakhirnya penyampaian materi mobile seluler, maka berakhir pula penjelasan saya terkait dengan UTS ini. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi UAS ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Astaghfirul khairat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.